Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Prayuda, salah satu mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video sebagai salah satu tugas soft skill tahap 2 yang diselenggarakan Universitas Ahmad Dahlan. Saya akan membuat suatu video tentang entrepreneur. Bagaimana menuju entrepreneur itu? Sedangkan ada langkah-langkahnya pasti itu. Nah, untuk mencapai langkah-langkah menjadi seorang entrepreneur itu, sebelum kita memasuki ke langkah-langkah menjadi seorang entrepreneur, kita harus tahu dulu secara singkat entrepreneur itu apa, entrepreneur itu bagaimana. Nah, menurut saya pengertian entrepreneur merupakan salah satu bidang yang menggeluti usaha atau pebisnis. Entrepreneur sendiri mempunyai arti seseorang pebisnis yang mempunyai sebuah gagasan ide yang kreatif dan inovatif yang bisa membuat usahanya lebih maju dan berkembang. Untuk menjadi seorang entrepreneur itu, kita harus mempunyai step by step atau langkah demi langkah yang harus dilakukan, seperti ide usaha, konsep dari usaha, rancangan yang akan diusahakan, hasil dari usaha, dan yang terakhir adalah evaluasi usaha. Nah, yang pertama, ide usaha. Sebelum seorang kepengen membuka usaha, baiknya seorang itu mempunyai ide bisnis yang pas atau yang lagi ngetren pada saat itu. Yang kedua, konsep usaha. Setelah langkah yang pertama sudah ada, selanjutnya melaksanakan pematangan konsep agar bisnis yang dibuka terrealisasi. Contohnya, saya kepengen membuka catering, usaha catering gitu. Nah, yang harus saya pikirkan ialah bagian lapangan, seperti orang yang memasak dan yang mengantar pesanan juga. Bagian promosi atau marketing harus dibentuk juga agar usaha yang dibuat bisa berkembang. Yang ketiga, rancangan usaha. Rancangan usaha ini setiap minggu dan hari harus ada kegiatan postingan ataupun promosi di media sosial dan di lapangan juga. Yang keempat, hasil usaha. Langkah pertama sudah, langkah kedua dirasa sudah, langkah ketiga juga dirasa sudah pas. Lanjut tahap terakhir dalam menjalankan sebuah bisnis, yaitu hasil. Hasil di sini bukan bermaksud untuk perhitungan modal atau perhitungan keuntungan, tetapi melainkan sejauh mana hasil yang diusahakan atau persentase capaian sejauh mana. Kalau dirasa kurang, maka harus ada yang dikembangkan atau yang diubah cara penjualannya dari yang telah ada. Yang keempat, hasil usaha. Langkah pertama sudah, langkah kedua juga dirasa sudah, langkah ketiga dirasa sudah pas. Tahap terakhir dalam menjalankan sebuah bisnis yaitu hasil. Hasil di sini bukan bermaksud untuk perhitungan modal atau keuntungan, tetapi melainkan sejauh mana hasil yang diusahakan atau presentasi capaian sejauh mana. Kalau dirasa kurang, maka harus ada yang dikembangkan atau diubah cara penjualannya dari yang telah ada. Yang kelima, evaluasi usaha. Langkah evaluasi di sini sangat penting karena setiap bulan baiknya dilaksanakan dan konsisten kegiatannya. Kegiatan evaluasi ini kita akan mengetahui kesalahan ataupun cara yang kita gunakan selama ini. Kelima, evaluasi usaha. Langkah evaluasi di sini sangat penting karena setiap bulan baiknya dilaksanakan dan konsisten dalam menjalankan langkah evaluasi ini. Karena kita akan mengetahui kesalahan ataupun cara yang kita gunakan selama ini dirasa kurang. Kenapa saya memilih bisnis catering? Karena mudah dilaksanakan kalau masih ada pekerjaan lainnya. Misalnya saya sekarang ini masuk kuliah dan kepengen usaha yang ringan tapi menguntungkan. Ya di catering ini, tapi jangan lupa juga untuk merealisasikan, tidak hanya berusaha
tapi berdoa dan beribadah. Karena dengan itu insya Allah dalam berproses akan dimudahkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan tentang apa impian saya ataupun bagaimana cara menggapai impian saya. Sekian dari saya, terima kasih. Fillahi bizabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.